Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah syahidul anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Kautsar PI PLN Pusat, wabil khusus Ibu Titi dan ibu pengatur acara Ibu Nini dan ibu-ibu jajaran pengurus serta ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara tilawah kita, membaca arti kemudian sedikit makna. Pelajaran kita akan kita lanjutkan pada hari ini. Semoga menjadi tambahan amal ibadah yang besar bagi kita di penghujung bulan Ramadan ini, sambil kita berada di rumah, sambil kita beribadah dengan tilawah Al-Quran, dengan menyimak bacaan saya dan ibu-ibu membuka Al-Quran, dan nanti kita bisa bersama-sama memperoleh pahala dan kebajikan yang sama. Yang mengajarkan dan yang belajar pahalanya sama. Mari ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita kepada surah An-Nisa yang kemarin kita sampai 39. Hari ini kita akan lanjutkan kepada ayat ke-40 dan seterusnya ya. Baik ibu, mempersingkat waktu karena yang diinginkan adalah banyaknya ayat-ayat yang dibacakan. Semoga dengan waktu yang singkat ini kita bisa membaca kalam-kalam suci ini dengan baik dan benar. Ingat, perhitungan pahala kebajikan dari Allah untuk orang yang membaca Al-Quran bukanlah per ayat, bukanlah per lembar, tapi per huruf. Insya Allah mudah-mudahan berapapun jumlah huruf yang kita baca pada saat ini memperoleh amal kebajikan yang berlipat ganda. Mari ibu, kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari ibu kita lanjutkan kepada bacaan kita, yaitu surah An-Nisa, surah keempat, juz ke-5, ayat ke-40. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha Innallaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in takun hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan tidak ada kebajikan meskipun sekecil zarah. Pasti Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Nah, jadi keburukan tidak akan ditimpakan oleh Allah meskipun keburukan itu kecil. Iya. Dan kita berkata sumbernya dari Allah. Tidak. Padahal keburukan itu sumbernya adalah kita, baik kecil maupun besar. Karena di sini Allah menyatakan Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, tidak ada. Karena Allah itu Rahman Rahim. Begitupun dengan kebaikan. Nah, tadi di awal saya sudah mengatakan, andai kata membaca Quran ini kita memperoleh sedikit kebaikan, maka kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Kecilnya kebaikan di mata kita, besar balasannya di mata Allah. Kecilnya keburukan untuk kita yang kita lakukan, tetap efeknya ke kita, tidak ada sama sekali disebabkan oleh perbuatan Allah, tidak ada. Jadi apapun yang menimpa manusia,
kebaikan dan keburukan awalnya, sumbernya adalah manusia itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Artinya, bagaimana keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan mendatangkanmu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi setiap umat punya Rasul. Kalau kita, Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap Nabi akan diminta pertanggungjawaban atas umatnya. Itu makanya Rasul SAW sangat-sangat sekali cinta pada umatnya. Karena nanti beliau ketika akan diminta kesaksiannya oleh Allah, berharap semua kesaksian tentang umatnya ini adalah kesaksian kebaikan. Jadi di sini Allah menyatakan bagaimana keadaan orang kafir nanti. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak masuk kategori itu. Jika kami mendatangkan seorang Rasul, ya, dari setiap umat dan mendatangkanmu Muhammad, misalnya Rasul SAW akan bersaksi atas kita. Jadi ketika nanti kita melakukan amal kebajikan, Rasul pun enak bersaksinya tentang kebaikan atas kita. Tapi nanti ketika Rasul akan bersaksi tentang keburukan atas umatnya, tentu yang pertama-tama sekali berduka dan bersedih adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap jangan sampai kita menjadi umat Rasul yang nanti akan dipersaksikan tentang keburukannya. Maka masih ada kesempatan dan selalu ada kesempatan bagi kita untuk melakukan kebajikan. Ini isi ayat 41. Kita lanjutkan kepada ayat ke-42. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ardh wala yaktumuna Allah haditha. Artinya ayat 42, pada hari itu orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul, dalam hal ini pun Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap mereka diratakan dengan tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan kejadian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambaran tidak ada lagi pembelaan pada hari akhir nanti ketika sudah dimintakan kesaksian. Ya, jadi orang-orang yang dahulu pada masa terdahulu yang dalam riwayat kita pernah dengarkan dalam kisah Rasul berkhianat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, dan mereka tidak bisa membela dirinya karena semuanya ada catatannya, semua ada bukti, semua ada faktanya. Itu maksud ayat. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Artinya, hai orang beriman, janganlah kamu sholat ketika sedang mabuk sampai kamu sadar dengan ucapanmu. Jangan pula masuk masjid ketika kamu dalam keadaan junub sebelum kamu mandi junub, kecuali sekedar melewati saja. Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan sehabis buang air atau telah menyentuh perempuan tetapi tidak mendapatkan air, bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi ayat ini adalah ayat tentang perintah tayamum jika kita tidak menemukan air untuk berwudu atau mandi junub, ya, mandi setelah berhubungan suami istri. Nah, di sini panggilannya, wahai orang-orang beriman, ya, janganlah kamu sholat ketika kamu sedang mabuk. Nah, ini pada awal-awal turunnya ajaran Islam. Nah, mabuk itu masih menjadi kebiasaan mereka. Jadi perlahan. Jadi hukum itu terbentuk perlahan. Jadi nggak langsung keras kepada mereka. Akhirnya karena ketika mereka mau sholat tidak boleh mabuk, nah dengan aturan seperti itu lama kelamaan mereka menjauhi minuman-minuman khamr itu, ya. Sampai kamu sadar dengan ucapanmu, karena orang yang mabuk itu ya orang yang tidak sadar akan ucapannya, ya. Jangan pula kamu masuk masjid, ya, ketika kamu dalam keadaan junub, ya. Ini jadi hati-hati, kecuali kita sekedar lewat saja, ya. Jadi kalau tidak ada air, kita wajib berwudu dengan cara tayamum, ya. Ya, tayamum itu tidak seluruhnya dibasuh, hanya muka dan kedua tangan, ya. Jadi nanti tata caranya bisa dipelajari lebih lanjut tentang tayamum. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat 44. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah alladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil. Ayat 44. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian dari Alkitab, yaitu di sini maksudnya adalah kitab Taurat. Mereka lebih memilih kesesatan dan mereka juga menghendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Jadi ini kisah umat-umat pada masa mereka diberikan petunjuk berupa kitabullah. Bahwa kitabullah itu bukan hanya Al-Quran, ya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah salah satunya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Kita wajib beriman kepada kitab yang turun kepada kita dan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Salah satunya adalah kitab Taurat. Dan pada masa itu mereka juga berkhianat terhadap kitab Taurat, ya. Mereka lebih memilih kesesatan dan mereka juga menghendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar, ya. Maksudnya orang-orang yang telah memperoleh petunjuk Al-Quran ini juga disesatkan oleh mereka. Jadi na'udzubillahi min dzalik, sudah ada petunjuk mereka memilih kesesatan. Jadi jangan sampai, nah sekarang pun Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita tidak membacanya, tidak memahami isinya sehingga kita tidak dapat mengamalkannya. Dan kita sudah paham isinya tetapi kita tidak mampu mengamalkannya. Nah ini astagfirullah, naudzubillah, maka kita orang yang sungguh-sungguh zalim atas perbuatan kita, dan kita akan termasuk orang yang berada dalam kegelapan dan terus akan gelap selama kita belum menemukan petunjuk yang sebenar-benarnya dari apa yang kita pelajari, yaitu Al-Quran. Kita lanjutkan pada ayat yang 45.
Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Artinya, Allah lebih mengetahui musuh-musuhmu, cukuplah Allah menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya, jadi meskipun kita punya rasa kekhawatiran, punya rasa keresahan, ya, punya rasa ketakutan, ya, jadi jadikanlah Allah sebagai wali. Artinya wali itu apa? Wakil, ya, wakil. Makanya itu ada wali nikah, ya, wakil yang menikahkan, ya, wali. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah menjadi pelindung. Nah, atau ada kita juga sering berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai wakilku, sebagai penolongku. Maka ketika kita menjadikan Allah sebagai penolong kita, maka insya Allah kita akan terhindar dari rasa ketakutan. Maka berzikirlah, ya, fadzakir, ya, berzikir, ya. Sesungguhnya zikir itu obat hati. Sesungguhnya zikir itu bisa menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Orang-orang yang memiliki ketenangan, ya, dia selalu berzikir kepada Allah. Dan ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, insyaallah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang 46. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Kita lanjut ke ayat 46. Di antara orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Mereka juga berkata, dengarlah, namun sebenarnya kamu Muhammad tidak mendengarkan apapun. Mereka berkata, ra'ina, dengan memelesatkan lidah mereka dan memelesatkan agama. Seandainya mereka berkata, kami mendengar dan kami patuh, dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentu itu lebih baik dan lebih tepat bagi mereka. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafirannya. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Nah, jadi Allah di sini memberikan sebuah contoh. Di antara orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempatnya. Maksudnya mereka mengubah firman-firman Allah semaunya. Ya, mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Jadi disinilah telinga mereka, hati mereka, mata mereka tertutup untuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Mereka juga berkata, dengarlah, namun sebenarnya kamu Muhammad tidak mendengar apapun. Jadi di sini penjelasannya adalah mereka itu seperti sifat orang yang tidak punya pendirian. Ya, jadi mereka lebih cenderung cari aman. Ya, pada saat pagi dan petang
apa yang mereka ucapkan berbeda-beda. Nah, ini di masa-masa di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhadapan dengan golongan orang-orang yang masih lemah imannya. Di situ ada juga golongan orang-orang munafik. Dan sampai saat ini juga kita masih berada di sekitar situasi yang seperti itu, di mana masih ada saja orang-orang yang sulit untuk diajak pada kebajikan, masih susah membuka mata dan hati untuk menyimak ayat-ayat Allah dengan sebenarnya. Maka berhati-hatilah dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, atau kita menjadi orang yang beriman tapi seperti dikatakan di sini imannya hanya sedikit, ya. Jadi iman kita ini dibanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu masih sangat kurang sekali. Maka disinilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus belajar dan selalu memperbaharui iman kita. Dengan pelajaran itu insya Allah iman kita terus bertambah dan bertambah. Baik, kita lanjutkan kepada ayat ke-47. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan fanarudduha fanaruddaha ala adbariha. Maaf, di sini tadi panaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Hai ahli kitab, berimanlah kamu pada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kamu mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka seperti kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Sungguh ketetapan Allah pasti berlaku. Ya, jadi ahlul kitab yaitu mereka yang beriman, ya, yang beriman namun imannya telah terabaikan. Jadi maka diperintahkan oleh Allah di sini, berimanlah kamu pada apa yang telah kami turunkan padamu. Ya, dan yang telah kami turunkan itu berupa Al-Quran. Setelah itu Al-Quran memperkuat apa yang pernah diturunkan kepada mereka. Nah, jadi Allah merangkul mereka kembali. Untuk apa? Untuk memperkuat ajaran dari kitab yang sebelumnya turun sebelum Al-Quran. Ya, di sini membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kamu. Sebelum kamu mengubah-ubahnya, sebelum kamu mengubah wajah-wajahnya, sebelum kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah dari kitab itu sendiri. Lalu kami putar ke belakang. Maksudnya di sini diputar ke belakang, di sini ada penjelasannya, ya. Ya, lisan, ya, tetapi mendengarkan, tetapi mereka tidak mengatakan apa yang benar. Nah, mereka menyembunyikan kebenaran itu karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Terus mereka tidak mempercayai rasul-rasul pembawa risalah itu karena mereka lebih berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang mereka. Maka disinilah tugas kehadiran Al-Quran dengan dibawanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merangkul mereka kembali, menguatkan ajaran-ajaran yang pernah tertera di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maka kita diperintahkan percaya kepada kitab-kitab terdahulu, dan kitab kita adalah Al-Quran, menguatkan kitab suci
yang pernah ada, dan kitab Al-Quran ini adalah pelengkap dari kitab-kitab suci sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-47. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Ingat, Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, itu dosa syirik. Maka nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita mempersekutukan, membuat tandingan pada Allah, ya, membuat tuhan-tuhan yang lain selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Siapapun yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Ya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa besar. Tetapi kalau dosa-dosa yang lain, Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Ya, makanya kita banyak di akhir dari tanggal 10 terakhir Ramadan kita sering mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Duhai yang maha menghapus, duhai yang maha pengampun, duhai yang maha merahmati, ya maafkan kami, ampuni kami. Jadi kita berharap itu diampuni oleh Allah dengan ucapan, dan kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik, ya. Asal tidak perbuatan menyekutukan Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah, insya Allah. Allah itu Rahman dan Rahim. Ya, kita lanjutkan. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudhlamuna fatila. Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudhlamuna fatila. Perhatikanlah, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan orang yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap diri kita suci karena ilmu lebih banyak, karena ibadah lebih banyak, karena lebih banyak baca Quran, karena lebih banyak ngaji, ya, karena lebih banyak bangun malam. Nah, itu semua Allah yang menilai, karena hanya Allah yang tahu seberapa murni nilai-nilai ibadah kita. Dan kemurnian ibadah itu sulit diukur kalau hanya menurut pandangan mata kita. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali dengan kemurnian dan keikhlasan. Maka bisa jadi banyak amal-amal yang kita anggap sebenarnya itu amal banyak bagi kita, tapi jika kata Allah itu bukanlah ibadah yang ikhlas, maka tidak ada perhitungannya. Maka setiap orang tidak boleh menganggap dirinya suci. Allah lah yang berhak menilai, dan Allah semua membentangkan pintu untuk kita kebajikan dan meraih jalan kesucian yang semurni-murninya. Kita lanjut ke ayat 50. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ismam mubina. Ayat 50. Perhatikanlah bagaimana mereka berdusta atas nama Allah. Cukuplah perbuatan itu menjadi dosa, ya, menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Berdusta atas nama Allah. Tidak boleh bersumpah padahal sumpahnya itu dusta, dia menyebut atas nama Allah. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini dia akan melakukan 2 kali dosa. Yang pertama, dia yang terbesar adalah berdusta atas nama Allah. Yang kedua, dia berdusta untuk dirinya sendiri. Ya, terlebih lagi dosa seperti ini, mendustai diri sendiri, ya saja itu
hukumnya sudah perbuatan dosa, ya. Jadi mereka itu berdusta atas nama Allah. Jadi berdusta atas nama Allah di sini adalah, ya. Jadi mereka menyekutukan Allah yang kita kenal dengan syirik tadi. Nah, kemudian mereka mencari alasan untuk itu. Sebenarnya ketika mereka ditanya, siapa Tuhan kamu? La yaqulanna Allah, Tuhanku itu Allah. Tapi mereka membuat tanding-tandingan. Mereka membuat Lata, Uzza, Manat. Jadi ketika kita meyakini Allah, maka kita bisa berhubungan langsung dengan Allah, baik siang maupun malam, dalam keramaian maupun dalam kesepian. Allah Maha Tahu dan Allah melihat. Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang melakukan ibadah dengan ikhlas yang akan bisa benar-benar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut ke ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat-taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka percaya kepada Jibt dan Tagut, dan berkata kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa jalan mereka lebih benar daripada orang-orang beriman. Nah, ini mempertahankan kesesatan. Jibt dan Tagut itu adalah setan-setan yang mereka persekutukan dengan Allah, yang mereka anggap tadi seperti di ayat 50 menjadi penolong-penolong bagi mereka, yang menurut Allah di sini adalah mereka berdusta atas nama Allah. Ya, maka diperkenalkan itu. Jadi apakah sekarang tidak ada Tagut? Masih ada. Jadi jangan sampai kita mempercayai benda-benda tertentu kita keramatkan, maka sebenarnya itu adalah Tagut buat kita. Nah, itu adalah berhala-berhala yang kita ciptakan untuk membuat tandingan. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, jangan pernah membuat tandingan-tandingan. Nah, mereka memperkenalkan di sini Jibt dan Tagut, ya. Di sini di dalam penjelasannya itu diberikan penjelasan. Ini Tuhan-Tuhan itu kita kenal itu bagi mereka. Nah, kalau pada masa Rasulullah ada dikenal Lata, Uzza. Nah, ini ada lagi pada masa-masa Ahlul Kitab. Ada juga orang-orang yang menyembah api. Ada orang-orang yang menyembah patung Samiri. Nah, ini macam-macam di dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, jadi sekarang kita jangan menciptakan kemusyrikan dengan teknologi yang berkembang saat ini, karena sesungguhnya semuanya itu adalah makhluk dan kita diperintahkan untuk tetap dekat kepada Allah. Semuanya itu adalah wasilah, perantara yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Seperti teknologi ini mendekatkan kita untuk dekat kepada Allah dengan terus ngaji bersama. Ya, Al-Quran ini dihadirkan di depan kita sebagai fasilitas, kemudian saya mensyiarkannya untuk ibu-ibu melalui fasilitas media ini. Nah, ini adalah fasilitator untuk meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Baik, kita lanjutkan ke ayat 52. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Siapapun yang dilaknat Allah, pasti kamu tidak akan mendapatkan penolong baginya. Kalau disakiti oleh manusia, insya Allah ada orang lain yang menolong. Teraniaya, insya Allah nanti ada orang baik Allah hadirkan. Tapi ketika kita
Orang-orang yang di sini dimaksud dilaknat oleh Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah, yaitu orang yang membuat tandingan, orang yang mengaku-ngaku mewakili Allah padahal sebetulnya tidak, padahal sebetulnya mereka adalah mewakili togut, mewakili ajibat tadi, ya. Nah, ini maka mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya beriman, padahal sesungguhnya iman mereka hanya terucap di lisan tapi tidak ada keimanan di dalam hati, ya. Jadi tidak ada yang akan mendapatkan pertolongan karena Allah lah penguasa. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ayat 53. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kekuasaan? Meskipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kita miliki, karena semua yang kita miliki itu akan sirna. Firaun, kekuasaannya tidak mampu menyelamatkannya dari azab Allah. Alhamdulillah. Qarun memiliki harta yang berlimpah, tapi hartanya tidak mampu menyelamatkannya dari azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apapun yang kita punya, bawalah kepemilikan itu untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Apapun yang kita miliki, kedudukan, fasilitas, semua yang kita punya, gunakanlah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita lanjutkan kepada ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepadamu Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadamu? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kerajaan yang besar kepada mereka. Rasul SAW, Nabi Muhammad adalah cicit Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keturunan ini adalah keturunan yang diridhoi oleh Allah. Jadi apakah mereka merasa dengki? Iya. Mereka itu merasa mereka lebih besar dari Rasul SAW dari segi keturunan, kedudukan, kepemilikan harta. Karena itu, meskipun hati kecil mereka sebetulnya membenarkan ajaran Rasulullah Muhammad, tetapi mereka tidak mau menerimanya dengan alasan tadi, gengsi, karena mereka orang yang lebih tinggi kedudukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebelumnya juga begitu perjuangan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim berjuang mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua orang nabi ini selalu digandeng namanya ketika kita melakukan tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini tadi dua, Rasul Muhammad dan Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi semuanya itu tentu berangkat dari hati. Kadang-kadang banyak orang juga yang sebenarnya membenarkan ilmu dari seseorang, tapi karena hatinya ada kedengkian dari orang yang menyampaikannya, jadi dia tidak mau menerima pelajaran itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak masuk kategori orang yang seperti itu. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke ayat 58. Semoga masih cukup waktunya, ya. Kita lanjutkan ini sedikit lagi. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Kita lanjut ke ayat yang 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha waliyadzuqul adab.
Innallaha kana azizan hakima. Ya, 55 dan 56. Maka di antara mereka yang dengan itu ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalangi manusia untuk beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang api nerakanya menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu hadir di setiap kaum, tentu tidak semuanya ingkar. Ada yang beriman, sebagian beriman, ya. Ada juga sebagian mengingkari. Ada sebagian menjadi pengikut Rasulullah, ada juga yang berkhianat. Ya, jadi itulah iman. Jadi seperti saat ini ada juga orang ya yang rajin mengikuti kajian dan ilmunya dipakai, imannya semakin mendekat. Jadi seperti itu ya. Maka sesungguhnya orang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah berikan azab yang begitu pedih. Diazab hancur kulitnya, muncul lagi yang baru, hancur lagi, demikian dan seterusnya dan seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan tentu itu tidak akan pernah berkesudahan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dijaga dari yang demikian. Dan mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi atas hal itu semua. Insya Allah Al-Quran menjadi syafaat buat kita semua. Insya Allah Allah selalu beri petunjuk kita kepada jalan yang benar. Jadi ibu-ibu ini saja. Jadi karena masalah waktu ya, saya sudah berusaha, tapi ayat ini harus dijelaskan supaya kita paham maknanya. Dan ternyata hari ini kita sampai di ayat ke-56 ya. Jadi jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tidak mempercayai dan atau golongan orang-orang yang ragu, tapi kita termasuk orang-orang yang yakin kepada kitab suci ya, ini kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita. Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dari awal Ramadan kita sudah rajin tilawah di rumah, kita membaca sekemampuan kita. Percayalah, seberapapun kemampuan kita dalam membaca ayat suci Al-Quran, baik terbata-bata membacanya, apalagi kalau lancar, Allah berikan syafaat ya. Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi insya Allah saya yakin ibu-ibu semua adalah para pengamal Al-Quran, dan saya yakin ibu-ibu juga adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Semoga pelajaran yang sudah saya berikan tentang pelajaran isi kandungan Al-Quran dan beberapa bacaan Al-Quran mempunyai manfaat selama Ramadan ini, dan insya Allah kita bisa dilanjut bukan hanya di bulan Ramadan tapi seterusnya dan seterusnya, karena Al-Quran dibaca bukan hanya di bulan Ramadan tapi seterusnya selama aliran darah kita ini masih berjalan dengan baik ya. Karena itu kita menginginkan Al-Quran itu hidup di dalam dada kita ya. Jadi dada kita ini selalu terisi dengan Al-Quran sehingga langkah kita adalah langkah kebaikan dan Allah ridho dengan kita semua. Akhirnya atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ibu Titi dan juga Ibu Nini yang telah mempercayakan beberapa episode materi kepada saya. Semoga kita semua selalu diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ikatan persaudaraan yang kokoh terus, dan tetap jaga kesehatan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita dipertemukan kembali oleh Allah. Hadanallahu iyyakum ajmain ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.